Seharusnya kita itu kan mencermati, menganalisa. Kenapa sih setelah Nabi Isa itu bantai habis? Banyak sahabat dekatnya dengan Nabi Isa itu dibunuh semua. Justru yang kemudian akhirnya dinabikan setelah Nabi Isa itu adalah sesungguhnya dalam sejarahnya yang membunuh. Piye iki kan gitu. Di Islam juga saya nggak bisa sebut nama-namanya. Tapi pengen golek ono dhewe. Tapi yang jelas ada sejarah kelam di dalam dalam saudara kita Kristen setelah Nabi Isa meninggal itu sahabat-sahabat dekatnya itu terbunuh semua, banyak yang terbunuh. Kemudian ada yang tidak terbunuh, justru ini kemudian ngangkat bendera sebagai tokoh kan gitu. Di zaman Nabi Muhammad terulang kan begitu. Di Nabi Muhammad terulang pada saat konstitusi tentang aturan sebuah syariat yang kemudian sekarang kamu ikuti pola sistem gaya stylenya tentang zakat, tentang bagi hasil, tentang muzaroah, tentang dorobah, tentang bank syariat, tentang pakaian syariat, kesepakatan yang kemudian muncul jauh setelah Nabi Muhammad, kemudian sekarang kamu ikuti, kamu katakan itu adalah stylenya, perilaku, sunahnya Kanjeng Nabi, kan gitu. Itu kan muncul pada saat proses-proses tentang munculnya fikih. Di awal Kanjeng Nabi Muhammad wafat, semua bentuk pendapat baik itu tentang fikih, baik itu tentang tafsir Quran telah banyak memakan korban, berdarah-darah, beda pendapat sudah berdarah-darah, sehingga antar yang disebut tokoh itu juga saling ancam untuk saling membunuh, untuk saling menjatuhkan. Itu sangat terjadi di dalam sebuah sistem sejarahnya gitu. Kemudian titik tertentu ada pihak sang penguasa mengambil sikap, mengambil salah satu faham, kemudian itu yang disosialisasikan, yang dipegang sebagai fikihnya, tasyariatnya, akhirnya mulai sirep. Kan ada Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Turki Utsmani, Ottoman, Fatimiyah, kan gitu kan banyak banget. Fatimiyah bukan berarti Siti Fatimah, bukan, tapi ada suku atau kelompok muncul sebagai Bani Fatimiyah, belum suku. Jadi kemudian antar ulama juga berkelahi, berpendapat beda, berkelahi, berdarah-darah. Itu membuktikan berarti antar ulama pun dulu itu juga saling berdarah-darah. Berarti kan apa benar dari Kanjeng Nabi? Kowe zakat 2,5%, kowe zakat 2,5 kilo. Apakah benar itu dari Kanjeng Nabi? Itu kan kesepakatan ulama setelah Nabi Muhammad disepakati 2,5 mud itu, 1 mud itu sekian, bla 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 bla. Nek cerita sejarah kan begitu. Ruwet turnet diungkap mesti ndadekne enek wong sing pro kontra. Karena inti beragama bukan di situ, karena dihilangkannya jalur kebenaran. Saat jalur kebenaran ini ditindas jangan sampai orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya mengajarkan tentang musyahidan, tentang Nabi Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya itu sebenarnya mengajarkan tentang musyahidan, mubasyiron, nadhiron. Ini apa wujute, isine apa, dan itu sebenarnya apa, atau tentang zikir itu apa, itu dihilangkan, ditutup, jangan sampai terbuka, jangan sampai tahu siapapun. Dan kepentingan ini bukan hanya umat Islam, karena kekhawatiran ini juga dari kelompok-kelompok elit dunia. Aku nek muni elit global terus kadang di take down, ada kelompok-kelompok tertentu. Tapi ini satu kelompok yang sangat menguasai di balik layar para pemerintahan dunia. Sehingga saat Nabi Muhammad wafat, kemudian setelah itu Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh, Imam Al-Baqir dibunuh, Ar-Ridho dibunuh,
Imam Ja'far Shadiq dibunuh, Musa Al-Kadzim dibunuh, terus begitu akhirnya membuat kamplu fase setelah Al-Mahdi Al-Mu'tadzir delik bersembunyi ke suatu tempat sehingga orang Syiah juga terputus karena ini nggak ada kaitannya dengan Syiah sama sekali, nggak ada kaitannya. Jadi kaitannya dengan tauhid sehingga juga tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan kekuasaan, perebutan kekuasaan nggak ada kaitannya. Tapi orang takut kalau yang muncul itu adalah sang pembawa kebenaran yang tahu zikir, maka kepalsuan dan kebohongan dunia ini tidak bisa langgeng.